Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membicarakan tentang grafik fungsi kuadrat, tetapi tidak menggambar. Pembicaraan kita kali ini adalah tentang sumbu simetri, nilai maksimum atau nilai minimum, dan koordinat titik balik atau koordinat titik puncak. Grafik fungsi kuadrat secara umum persamaannya dinyatakan dengan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, atau bisa juga ditulis dengan Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ada dua macam grafik. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, grafik yang terbuka ke atas. Ini terjadi jika A-nya itu lebih besar 0 atau A ini positif. Kemudian ada titik balik minimum. Ya, jadi di bawah ini bukan titik balik maksimum tetapi titik balik minimum. Kemudian grafik yang kedua adalah yang terbuka ke bawah. Syaratnya yaitu jika A itu lebih kecil dari 0 atau A-nya negatif, sehingga titik baliknya ada di atas, sehingga disebut titik balik maksimum. Kemudian garis ini disebut dengan sumbu simetri, karena garis ini membelah bagian kiri dan bagian kanan menjadi sama. Di grafik yang kedua yang terbuka ke bawah pun juga memiliki sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri dinyatakan dengan X sama dengan min B per 2A. Nah, min B per 2A. B dan A dilihat dari persamaan grafik fungsi kuadratnya. Kemudian nilai maksimum atau nilai minimum dinyatakan dengan Y sama dengan D per min 4A. Nah, nilai maksimum itu jika grafiknya terbuka ke bawah, berarti nilainya maksimum. Kalau nilai minimum berarti grafiknya terbuka ke atas. Kemudian kita lihat di situ ada D. Nah, D itu maksudnya adalah diskriminan. Diskriminan itu nilainya adalah sebesar B kuadrat dikurangi 4AC. Kemudian kita lanjutkan dengan koordinat titik puncak. Perhatikan koordinat titik puncaknya. Koordinat itu terdiri atas absis dan ordinat. Nah, ini adalah absisnya atau X-nya. Dan D per min 4A ini adalah ordinatnya. Nah, ordinat ini menunjukkan Y-nya. Sehingga jika kita sudah menghitung persamaan sumbu simetri, maka tinggal ini kita masukkan sebagai absis dari koordinat titik puncak. Kemudian Y sama dengan D per min 4A ini kita pindahkan ke sini sebagai ordinat dari titik puncaknya.
Contoh soal, tentukan persamaan sumbu simetri, nilai maksimum atau minimum, dan koordinat titik puncak dari grafik fungsi kuadrat berikut. Nomor 1, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 6X dikurangi 7. Nomor 2, Y sama dengan 33 dikurangi 8X dikurangi X kuadrat. Kita akan membahas yang nomor 1 terlebih dahulu, yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X dikurangi 7. Kita tentukan terlebih dahulu A, B, dan C-nya. Nilai A sama dengan 1, karena A itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Nah, kita tidak temukan bilangan di situ, berarti A-nya adalah 1. Kemudian B adalah koefisien dari X pangkat 1 atau X, sehingga B-nya adalah 6. Kemudian C sama dengan negatif 7. Kita akan menghitung persamaan sumbu simetrinya. Tadi kita sudah bahas bahwa persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan min B dibagi 2A. B adalah 6, sehingga kita menuliskannya negatif 6, karena itu adalah negatif dari B. Dibagi dengan 2 kali 1, karena A-nya 1. Negatif 6 dibagi 2 kali 1 adalah 2. Sehingga negatif 6 dibagi 2 adalah negatif 3. Sehingga kita temukan bahwa persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 3. Selanjutnya kita akan menentukan nilai diskriminan. Diskriminan dihitung dari B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. B nilainya 6, sehingga 6 pangkat 2 dikurangi 4 kali A, A-nya adalah 1, dan C-nya adalah negatif 7. Kita hitung, 6 pangkat 2 adalah 36. Kemudian 4 kali 1 adalah 4. Dikalikan negatif 7, sehingga nilainya ini adalah negatif 28. Dikurangi dengan negatif berarti artinya ditambah. 36 ditambah 28 sama dengan 64. Sehingga D sama dengan 64. Nilai minimum didapatkan karena A lebih besar 0. Karena tadi A-nya adalah 1, berarti A lebih besar 0. Sehingga dengan demikian ini artinya bahwa grafiknya menghadap ke atas. Nah, kemudian ini nilai minimumnya di sini di bawah. Kita lanjutkan. Nilai minimumnya adalah Y sama dengan D per min 4A. Sehingga D-nya kita temukan tadi, D-nya adalah 64. 64 kita gantikan D, kemudian negatif 4 kali A. A-nya tadi adalah 1. Sehingga 64 dibagi dengan negatif 4 sama dengan negatif 16. Jadi nilai minimumnya adalah negatif 16. Kemudian kita temukan koordinat titik puncaknya. Ini bisa disebut juga koordinat titik balik. Nah, TP, koordinat titik puncak ini terdiri atas absis dan ordinat. Saya jelaskan tadi bahwa absis itu adalah
nilai dari persamaan sumbu simetri. Nah, persamaan sumbu simetri tadi kan nilainya negatif 3. Sehingga ini kita gantikan ke sini sebagai absis. Kemudian ordinatnya adalah nilai minimumnya. Negatif 16 kita gantikan ke sini. Nah, sehingga koordinat titik puncaknya adalah negatif 3, negatif 16. Soal yang nomor 2, Y sama dengan 33 dikurangi 8X dikurangi X pangkat 2. Kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. A adalah koefisien dari X pangkat 2. X pangkat 2-nya ada di belakang, dan A di sini tidak ada nilainya, berarti dia bernilai 1 dan negatif. Sehingga kita menulisnya adalah A sama dengan negatif 1. B kita temukan negatif 8 dan C adalah 33. Kita menghitung persamaan sumbu simetrinya. Persamaannya adalah X sama dengan negatif B dibagi 2A. Karena B-nya adalah negatif 8, maka kita menuliskannya adalah min negatif 8 dibagi dengan 2 kali negatif 1. Hasilnya adalah 8 dibagi negatif 2. Sehingga persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 4. Kita tentukan sekarang adalah diskriminan dengan menghitung B pangkat 2 kurangi 4 kali C. B negatif 8 pangkat 2. Ini kemudian dikurangi 4 kali A-nya negatif 1 dan C-nya 33. Kita hitung negatif 8 pangkat 2 adalah 64 dan 4 kali negatif 1 dikalikan 33 itu adalah min 132. Karena dikurangi dengan negatif, maka kita menghitungnya adalah dengan menjumlahkan 6 ditambah 132, sehingga hasilnya adalah 198. Nah, nilai maksimum yang kita hitung sekarang adalah nilai maksimumnya, karena grafik ini menghadap ke bawah. Karena A-nya kurang dari 0 atau A-nya negatif. Kita menghitung Y-nya. Y adalah D, 198 itu adalah D-nya. Kemudian min 4 kali A. Nah, padahal A-nya adalah negatif 1. Sehingga negatif 4 kali negatif 1 sama dengan 4. Ya, ini positif. Dan Y sama dengan 198 dibagi 4. Hasilnya adalah 49,5. Jadi nilai maksimumnya adalah 49,5. Saya tidak menyarankan bahwa itu 49,5 karena nanti di koordinat titik puncak kalau dituliskan 49,5 nanti tanda komanya ada 2. Nah, sekarang kita masukkan bahwa koordinat titik puncaknya adalah absis dan ordinat. Absisnya adalah sumbu simetri. Kita
sudah temukan tadi, sumbu simetrinya adalah negatif 4. Kemudian Y adalah nilai maksimumnya, yaitu 49,5. Sehingga koordinat titik puncak dari Y sama dengan 33 kurangi 8X kurangi X kuadrat adalah negatif 4,49,5. Ya, biarlah penjelasan dari video ini akan berguna ketika nanti kalian mengerjakan soal-soal. Terima kasih, sampai berjumpa lagi dengan video berikutnya.